Halo, kami dari kelompok 7. Hari ini kami akan membahas isu yang cukup kontroversial namun penting, yaitu kebijakan kontrasepsi untuk remaja di Indonesia. Jadi, pada tahun 2023, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024. Salah satu pasal yang menuai perdebatan adalah Pasal 103 yang mengatur bahwa pelayanan kesehatan reproduksi termasuk penyediaan alat kontrasepsi dapat diberikan kepada remaja. Kebijakan ini langsung memunculkan dua kubu. Ada pihak yang melihatnya sebagai langkah maju dalam perlindungan kesehatan remaja, namun ada pihak lain yang menolaknya karena dianggap bertentangan dengan norma agama dan budaya. Inilah ketegangan utama yang akan kita bedah hari ini. Sebelum menilai kebijakan tersebut, kita perlu memahami dulu apa yang sebenarnya diatur dalam regulasi ini. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Pasal 103 menyatakan bahwa pelayanan kesehatan reproduksi bagi remaja mencakupi edukasi kesehatan reproduksi, deteksi dini penyakit, dan penyediaan alat kontrasepsi. Namun penting untuk dicatat bahwa kontrasepsi di sini tidak ditujukan untuk memfasilitasi seks bebas remaja, melainkan diarahkan pada remaja yang sudah menikah dan pencegahan kehamilan tidak diinginkan akibat kekerasan seksual. Masalahnya adalah redaksi pasal ini ambigu. Tidak ada batasan eksplisit soal status pernikahan atau usia minimum. Ketidakjelasan inilah yang kemudian memicu interpretasi luas di masyarakat dan penolakan keras dari berbagai organisasi keagamaan. Jika dilihat dari sudut pandang kesehatan publik dan hak reproduksi, kebijakan ini punya dasar yang kuat. Data BKKBN menunjukkan bahwa Indonesia masih memiliki angka kehamilan remaja yang tinggi, sekitar 26 per 1000 perempuan usia 15 hingga 19 tahun. Di NTT, angka ini bahkan lebih mengkhawatirkan, karena pernikahan dini masih umum terjadi di daerah pedesaan. WHO dan UNFPA sendiri merekomendasikan bahwa remaja berhak mendapatkan akses informasi dan layanan kesehatan reproduksi sebagai bagian dari hak asasi manusia. Tanpa akses ini, remaja, terutama perempuan, rentan terhadap kehamilan tidak aman, putus sekolah, dan kemiskinan antar generasi. Artinya, jika kebijakan ini diterapkan dengan tepat sasaran dan edukasi yang kuat, ia bisa menjadi instrumen perlindungan, bukan dorongan perilaku bebas. Dari sisi lain, kita tidak bisa mengembalikan konteks sosial, budaya, dan agama di Indonesia. MUI mengeluarkan pernyataan resmi yang menolak pasal ini karena dianggap membuka celah regulasi perizinan di kalangan remaja. Dalam perspektif Islam, Katolik maupun agama lain yang didominan di Indonesia, termasuk Kristen Protestan yang kuat di NTT, hubungan seksual di luar pernikahan adalah hal yang dilarang. Kritik ini tidak bisa semata-mata dianggap konspiratif. Ada kekhawatiran yang nyata bahwa tanpa regulasi yang jelas dan implementasi yang bertanggung jawab, kebijakan ini justru bisa disahkan di daerah seperti NTT yang memiliki infrastruktur kesehatan terbatas. Edukasi berbasis nilai lokal justru lebih efektif daripada distribusi alat kontrasepsi tanpa konteks. Ini bukan soal penolak kesehatan reproduksi, ini soal bagaimana kebijakan dikomunikasikan dan diimplementasikan sesuai konteks lokal. Dari kedua perspektif tadi, kami menarik beberapa poin analisis kritis. Yang pertama, masalah utama bukan pada tujuan kebijakan, tapi pada ambigus redaksi pasal 103. Pemerintah perlu segera menerbitkan petunjuk teknis yang memperjelas siapa sasaran, apa syaratnya, dan bagaimana mekanisme pengawasannya. Yang kedua, pendekatan satu kebijakan untuk semua tidak cocok untuk Indonesia yang beragam. Implementasi di Jakarta tentu berbeda dengan di ND atau di Kupang. Perlu ada ruang bagi pemerintah daerah untuk menyesuaikan dengan norma lokal tanpa mengorbankan kesehatan minimum. Ketiga, kebijakan ini seharusnya tidak berdiri sendiri. Harus dibarengi dengan penguatan pendidikan seksualitas komprehensif di sekolah, perlibatkan tokoh agama, dan penguatan peran keluarga. Kesimpulan, pada pasal nomor 28 tahun 2024
ada langkah yang niatnya baik, namun lemah dalam eksekusi regulasi. Dibutuhkan revisi teknis dan dialog lintas sektor antara pemerintah, ulama, akademis, dan masyarakat, agar kebijakan ini benar-benar melindungi remaja, bukan memperkeruh perdebatan. Sekian dan terima kasih.